Halo, siang teman-teman. Uh, jadi seperti itu teman-teman. Hari ini saya menceritakan tentang keberuntungan, di mana saya telah mengatakan bahwa keberuntungan itu selalu didampingi dengan kesulitan. Saya coba menceritakan kisahnya tentang apa yang saya sebutkan di sini teman-teman. Saya bisa temukan dengan pengalaman hidup kita sehari-hari teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang pernah mengalami satu hal. Keberuntungan di sini bukan berarti bahwa keberuntungan mengenai finansial dan lain sebagainya. Namun keberuntungan ini banyak hal teman-teman terkait dengan kehidupan. Di mana saya menceritakan satu kisah. Di suatu ketika ada seorang anak, dia punya rencana untuk mau ke satu tempat tujuan, di mana dia harus melakukan satu perjalanan dari tempat satu ke tempat yang lain. Di situ dia memikirkan bahwa tujuannya ke sana untuk ada satu kepentingan lah, ada satu keperluan lah di sana teman-teman. Kepentingan yang dia rasa bahwa itu menguntungkan dia atau itu untuk kepentingannya dia. Namun sebelumnya saya layan dulu ya teman-teman. Halo, siang. Jeda. Kerupuk satu, ditarik saja. Saya tarik saja. Ya, makasih. Jadi dia melakukan perjalanan ini ke sana. Malam sebelumnya dia berencana untuk mau ke satu tempat itu dengan satu kepentingan, satu tujuan, satu maksud atau satu kepentingan di situ teman-teman. Jadi dia ke sana. Paginya dia bersiap-siap lalu dia mau ke sana. Namun dalam perjalanan dia menemukan satu kejadian di mana dia ditabrak dalam perjalanan. Kebetulan dia menggunakan kendaraan, dia ditabrak teman-teman. Dia ditabrak, lalu dalam tabrakan itu dia mengalami satu kecelakaan di mana motornya itu cukup lumayan rusak teman-teman. Kendaraan yang dia gunakan itu lumayan rusak. Lalu kendaraannya karena tidak bisa melakukan perjalanan lagi ke sana, ke tujuannya dia kembali lagi teman-teman. Halo, selamat siang. Rokok bosku masih. Saya ya masih lah. Artinya dia pelan tapi adalah. Kita kakak beli yang berapa? Ini kemarin sudah beli, jadi ini tadi baru buka mungkin 10 tunggu aja. Ya. Halo, 7.000. Dengan apa lagi? Makasih. 10 sekarang. Lebih banyak kan soalnya biasa sedikit juga itu. Pas 5, 6, 8, 9, 10. Baru saja kita buka siang.
Lista, jangan berdiri di pintu situ. Masuk datang sini saja. Oke, makasih kakak. Ya, ya. Jadi seperti itu teman. Ketika dia menemukan itu, dia tidak bisa melanjutkan perjalanan itu. Dalam pikirannya, waduh, gagal saja. Nah, setelah dia kembali teman-teman, ketika dia sampai di rumah, dia berusaha menyelesaikan itu. Ternyata ada satu kejadian lagi yang setelah beberapa waktu dia kecelakaan itu, ternyata ada satu peristiwa yang cukup berbahaya teman-teman ke arah dia mau pergi itu teman-teman. Ya, itu dia sadar bahwa ternyata hidupnya itu dijaga. Yang tadinya dia merasa bahwa ketika dia akan sampai pada tujuan itu, dia akan mendapatkan satu keberuntungan yang luar biasa. Namun Tuhan berkata lain. Alam semesta bekerja dalam kehidupannya dia. Ketika dia dibatalkan dengan kecelakaan itu, dia kembali dan dia merasakan, ketika dia mendengarkan kejadian yang terjadi di daerah yang dia tuju, dia merasa bahwa waduh, ternyata memang saya dihalangi oleh satu kejadian, di mana kejadian itu yang tadinya saya berpikir bahwa itu adalah kecelakaan, namun itu adalah satu kesulitan yang saya harus pilih. Halo teman. Makasih. Di situ teman-teman. Jadi dia merasa bersyukur di situ, dia berdoa, dia berterima kasih ke Tuhan bahwa Tuhan, terima kasih atas jalan yang Engkau tunjukkan kepada saya. Karena dia sadar bahwa ketika dia mau melakukan satu perjalanan, dia berdoa, Tuhan, apapun yang saya kerjakan hari ini, kalau bisa sesuai dengan kehendak-Mu. Dan apa yang terjadi hari ini adalah kehendak-Mu. Nah, ketika dia menemukan itu, dia lupa akan doa yang dia sampaikan. Dia ada rasa, wah kurang ajar orang ini tabrak saya begini. Namun beruntung karena kejadian itu dia tidak memaksakan orang yang menabrak atau dia memaksakan pihak yang menabrak untuk menggantikan sesuatu. Tidak teman-teman. Nah, di situ saya ambil satu kisah ini. Ada beberapa hal penting di situ, bahwa keberuntungan itu bukan hanya berbicara soal ekonomi, bukan berbicara soal uang atau kehidupan yang baik seperti apa. Namun keberuntungan di sini kisah yang kita dapat diselamatkan dari kejadian. 4.000 ya. Ya. Makasih. Jadi seperti itu teman-teman. Itulah keberuntungan yang kita anggap bahwa tidak begitu nampak dalam kehidupan kita, tidak begitu kita sadari, namun besar resikonya kalau kita tidak mendapatkan keuntungan. Ya, jadi bersyukurlah bagi mereka yang mengalami kisah seperti ini, karena sungguh luar biasa alam semesta bekerja terhadap Sang Ilahi menjaga Anda. Halo, siang. Pilih apa?
ada. Top. Kalau top kopi udah berapa? Top kopi 45.000. Satu 1.500. Ya. Kalau gula aren yang 1.000. Kalau ini kopi lah. White coffee 1.200. Pas yang biasa. Ini 45.000. Oh kasih 5. Berarti 6 steak. Dengan apa lagi? Saga. Saganya berapa tadi? Saga yang sisa. Sisanya saga. 6 steaknya berarti sisa 13 steak. Ada 500. Ya? Ada 500 kan? Ada. Oh, tambah 500 supaya pas 3 batang 4.000 toh. 2, 4, 6, 8, 10.000. Tambah 1 lagi sehingga pas. Makasih. Jadi seperti itu teman-teman. Kita sambil bekerja namun kita berbagi di sini. Jadi itulah kisah hidup dari seseorang yang pernah mengalami seperti itu. Bersyukurlah bahwa engkau masih dijaga, bahwa engkau masih dilindungi, engkau masih diperhatikan oleh alam semesta, oleh Sang Ilahi, oleh malaikat pelindungmu. Engkau masih dijaga. Bersyukur. Dan dari kisah seperti itu, saya mengajak, kalau ada yang pernah mengalami hal itu, saya mengajak kepada teman-teman untuk ketika menemukan satu pikiran untuk melakukan sesuatu, cobalah bertanya, apakah itu suara dari diri saya? Atau itu suara dari pikiran saya? Atau itu suara dari diri luar saya? Ya, coba dipikirkan. Ada beberapa pertaruhan di situ di dalam diri kita untuk memilih langkah yang mana. Coba teman-teman pikirkan. 3 itu saya gambarkan seperti ini. Ketika kita mau melakukan itu, kita mau melakukan sesuatu perjalanan itu, di situ kita ada satu niat, ada satu keuntungan di situ. Keuntungannya seperti apa? Apakah keuntungan untuk dibanggakan, atau keuntungannya untuk berbagi kepada orang dan kita akan menerima balasan, mengharapkan balasan, atau kita ikhlas melakukan sesuatu untuk mendatangkan sesuatu. Ya, di situ ada satu pertarungan pikiran. Halo. Bensin satu botol sekarang. Pakai nota tuh. Sisa 1 botol. Bisa. Nanti biar data-data berani yang kembali yang foto ada foto hotel Harper punya kan. Bisa kan satu kotak kami. Oh, 1 botol. Oh, oke. Nanti kakak bisa nota. Oke. Nanti data foto. Nanti orang sini luar kembalian. Siap. Jadi seperti itu teman-teman. Ada 3 pikiran di situ atau 3 keinginan di situ. Nah, itu bisa, kalau bisa perhatikan dirimu yang sebenarnya yang mana, pilihan yang mana, ya. Nah, di situ kamu akan tahu sebenarnya pilihan yang terbaik adalah pilihan yang mana, ya. Karena pilihan yang terbaik, dia tidak mau mengambil satu keuntungan atau dia tidak mengharapkan balasan,
dia berbuat saja nanti akan menghasilkan dengan sendirinya. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Sekian dari saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu bahan pengalaman yang saya ceritakan untuk teman-teman. Kalau memang teman-teman mau mendengar, mau mengikuti, silahkan. Tidak pun tidak apa-apa. Tapi saya ajak ke sini untuk menemukan diri itu perlu kesadaran dari dalam diri sendiri. Terima kasih teman-teman. Selamat sore. Salam kesadaran.